Saya saat ini ada di depan gua yang disebut Gua Makpela yang dipercaya yang dibangun ya untuk orang-orang visit ke tempat ini. Makpela itu di dalam bahasa Ibrani dari akar kata dari bahasa akarnya adalah koval yang artinya ganda. Mungkin ini menunjukkan bahwa gua ini memiliki dua jalan masuk ganda atau ada dua ceruk, ada dua lubang. Nah, Makpela itu adalah nama untuk sebuah ladang ya dan gua di dekat Efron yang dibeli oleh Abraham dari Efron orang Het seharga 400 shekel perak. Gua ini menjadi tempat untuk menguburkan istri Abraham yaitu Sarah. Nanti Anda bisa melihat foto-fotonya. Tetapi sebetulnya di sini setidaknya ada 5 yang dikuburkan di sini. Bukan hanya Sarah, melainkan Abraham, Ishak, Ribkah, Yakub dan juga Lea. Ya, kalau Rachel tidak, karena Rachel itu dikuburkan di Bethlehem di jalan menuju Efratah. Nah, kematian Sarah itu pastinya menyebabkan kesedihan yang amat sangat dalam diri Abraham. Ya, nah kita tidak dapat memastikan apakah kematian Sarah ini terjadi tepat pada saat kepulangan Abraham dari tanah Moria, ya, ataukah ada jeda beberapa tahun. Namun pastinya Sarah itu mendahului berpulang sebelum Abraham. Anda bisa membaca di Kejadian 23 ayat 1, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Dan di ayat 2-nya dikatakan, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Ini sekarang saya di Kiryat Arba di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Memang Bapak Ibu Saudara ada banyak versi yang menafsirkan kapan kematian Sarah itu. Ada yang berkata bahwa dari para rabi itu berkata bahwa kematian Sarah kemungkinan tepatnya terjadi pada waktu kepulangan Abraham dari tanah Moria. Dan jika demikian kita dapat melihat bahwa ada spekulasi bahwa kematian Sarah ini diakibatkan karena kesedihan yang amat sangat. Ya itu logis ya, seorang ibu yang mendengar bahwa anaknya akan dikorbankan, anak kesayangannya akan dikorbankan, pastinya itu membawa kesedihan yang amat sangat. Tetapi ada pula penafsiran dari golongan Kristen yang berkata bahwa kemungkinan kematian Sarah itu terjadi 3 tahun setelah peristiwa pengorbanan Ishak di Gunung Moria, yang memberikan asumsi bahwa Ishak kala itu berumur 33 tahun yang akan merujuk kepada umur Yesus waktu Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Dan tafsiran ini memberikan asumsi kalau yang ini berarti Sarah itu mati karena usia tua, usia normal saja, bukan karena kesedihan. Tapi di sini menurut saya itu tidak terlalu penting karena itu hanya berhenti sekedar penafsiran. Sebab yang lebih penting di sini adalah ini adalah dicatat untuk pertama kalinya Abraham dalam kehidupannya sebagai seorang asing di tanah Kanaan. Dia memiliki sebidang tanah di tanah Kanaan ini, tanah perjanjian. Dan ini merupakan tanda pertama akan yang namanya pemenuhan janji Allah yang pernah diucapkan bahwa mereka akan diberi tanah. Itu mulai terlaksana karena dengan memperoleh tanah kuburan ini ya, Abraham mendapatkan hak milik pada tanah dan juga dalam hal ini seperti mendapat kewarganegaraan kalau untuk kita di Indonesia. Ya, nah Abraham menyebut diri itu sebagai orang asing kan di sana, di tanah Kanaan itu. Ini merupakan asal pengakuan, dia mengaku bahwa aku memang bukan orang yang dari tempat ini gitu. Dan itu dipandang sebagai sesuatu kerendahan hati oleh bangsa Kanaan. Makanya di ayat 5 dari Kejadian 23 dikatakan Bani Het itu menjawab Abraham, dengarlah kepada kami Tuanku, Tuanku ini seorang nabi, seorang raja, agung di tengah-tengah kami. Jadi orang Het itu berkata, kuburkan saja istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Nggak ada akan seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Maukah Abraham? Nggak mau. Dia tahu bahwa untuk terjadinya sebuah covenant ada harga yang harus dia bayarkan. 400 shekel perak. Dari mana 400 shekel perak itu keluar? Saya mau bacakan sedikit ya agar kita itu belajar untuk mengetahui bahwa kalau kita mau mendapatkan yang namanya covenant dengan Tuhan, itu apa yang harus kita
lakukan. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zophar supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh. Artinya Abraham mau membayar untuk menjadi kuburan milikku. Kalau Anda baca terus, tidak kurang dari 3 kali Efron orang Het ini memaksa Abraham untuk menerima saja, gitu ya, karena kubur ini mau diberikan, tetapi Abraham tidak mau. Dan tiba-tiba Efron itu menyebut bahwa apa artinya 400 shekal perak. Jadi sebetulnya dengan kata lain, Efron itu menyebut harga makam ini tuh, tanah ini tuh 400 shekal perak, seperti itu gitu ya, itu harga untuk para saudagar. Dan ternyata Abraham berkata bahwa oke, aku beli seperti apa yang kamu katakan, aku beli 400 shekal perak ya. Saya sengaja mengajak Anda pergi ke tempat yang tidak mudah. Tadi saya harus menjalani jalan yang begitu jauh, izin yang tidak mudah untuk sampai ke tempat ini. Tetapi dengan satu tujuan, supaya Anda tidak pernah ragu bahwa saat Tuhan memberikan janjinya pada kita, itu adalah ya dan amin. Apa yang tidak mungkin untuk manusia, selalu mungkin untuk Tuhan. Tetapi dari pihak Anda dan saya, tetap ada harga, sekali lagi ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Tekad yang kuat untuk sungguh ikut Tuhan. Waktu untuk memprioritaskan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang gratis, sesuatu yang mudah. Banyak dari kita pergi ke gereja maunya yang mudah. Bahkan ketika ada gereja yang memberikan persembahan dikelilingkan, kita berkata, oh saya nggak suka, saya lebih suka gereja yang persembahan itu taruh di belakang saja. Mau kasih boleh, mau tidak boleh. Padahal semuanya memang sukarela, mau kasih boleh, tidak juga boleh. Ya, tetapi itu sebetulnya menunjukkan hati kita. Abraham ini mau diberi for free aja nggak mau. Ya, dia mau, dia harus bayar. Oke Bapak Ibu Saudara, itu sebetulnya yang intinya, ada harga yang harus kita bayarkan. Dan jangan tergiur dengan segala sesuatu yang gratis, yang ujungnya adalah kita kehilangan covenant, perjanjian kita dengan Tuhan. Beshem ha'af, verhaben, veroah hakodes, ha'elohim, ekat. Salam perjanjian dari depan Gua Makpela, Hebron.